Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Hendri Triyono, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Untuk NPM saya 2017 4350 1083. Program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya untuk persyaratan kelulusan saya yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Calon Karyawan Baru pada PT Eka Boga Inti, Jakarta Timur. Pertama-tama, sebelum masuk ke aplikasi, kita nyalakan exam terlebih dahulu. Jika sudah dinyalakan, maka kita akan kembali ke aplikasi. Nah, di sini ada tampilan login untuk penerimaan calon karyawan baru. Terdapat logo Hokben dan terdapat 2 buah username dan password. Jika password dan username kita masukkan salah, maka akan ada keterangan coba periksa kembali username dan password Anda. Untuk username dan password itu admin ya. Setelah itu kita login. Baik, kita sudah masuk ke dalam aplikasi. Untuk tampilan home-nya ya. Untuk tampilan home-nya kurang lebih seperti ini. Terdapat 4 fitur. Saya akan menjelaskan dari fitur pertama. Untuk fitur pertama itu ada kriteria dari calon karyawan ya. Ini diisi oleh admin perusahaan atau HRD. Dia bisa memilih untuk kriterianya, bisa pengalaman, motivasi, kemampuan, dan performa pendidikan. Di sini juga ada fitur tambah, ubah, hapus, konfigurasi, dan data sub kriteria. Ini adalah contoh tambah kriteria. Misalnya mau ditambahkan kriteria yang lainnya, bisa langsung ditambahkan saja oleh admin. Di sini ada tombol ubah, jadi harus diinputkan terlebih dahulu ya. Dan di sini juga ada tombol hapus. Lalu di sini ada konfigurasi bobot. Konfigurasi bobot itu adalah perhitungan AHP yang sudah tersistematis. Perhitungan AHP saya mengambil dari jurnal dan saya terapkan di metode ini. Yang kedua itu ada olah data subkriteria. Olah data subkriteria ini yang mengisikan itu admin. Dia bisa menambahkan pengalaman, performa, motivasi, kemampuan, pendidikan, atau yang lainnya. Setelah itu kita akan menuju ke fitur kedua. Di fitur kedua itu ada penginputan data calon karyawan. Sebelum ke menu ini, admin atau HRD akan memberikan link kepada calon karyawan baru untuk diisikan ke link tersebut. Contoh linknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh link untuk calon karyawan PT Eka Boga Inti. Diisi semuanya ya, dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, email aktif, nomor telepon, pendidikan terlahir, ceritakan tentang diri Anda, dan pertanyaan-pertanyaan untuk acuan penilaian pada sisi karyawannya, calon karyawan. Jika sudah terinput, maka akan masuk ke data admin ya. Admin di sini bisa melihat data yang terinput. Misalnya tadi sudah diinputkan atas nama Sony Hidayatullah, tempat lahir, tanggal lahir segini, alamat, email,
nomor telepon, pendidik lahir, dan sini dijelaskan juga tentang dirinya, siapa dia, keahliannya, mengapa ingin bergabung. Form ini untuk penilaian HRD terhadap calon karyawan dan juga untuk penginputan data karyawan. Lalu kita kembali ke penginputan data karyawan. Setelah user atau calon karyawan menginput, lalu tugas admin atau HRD itu menginput di aplikasi perhitungan AHP. Di sini sudah terdapat kolom yang akan diisikan oleh admin atau HRD. Ada nomor, nama, nomor telepon, email, alamat, dan sini untuk penilaiannya. Admin atau HRD bisa menilai sesuai dengan keinginan admin. Ada pilihan sangat baik, baik, dan buruk. Untuk motivasi antusias itu juga ada pilihan sangat baik, baik, dan buruk. Untuk di pendidikan itu ada sangat baik, baik, dan buruk. Untuk keterangan sangat baik itu dari sarjana, baik itu untuk SMK, dan buruk itu untuk SD. Untuk pengalaman kerja, jika mereka sudah memiliki pengalaman, di sini terdapat fitur untuk menambahkan pengalaman, kurang lebih dia sudah bekerja berapa tahun, kurang lebih dari 2 tahun, kurang lebih dari 3 tahun, atau lebih dari 3 tahun. Setelah terisi semua atau terhitung semua, maka akan disimpan untuk proses perhitungan AHP-nya. Contoh saya akan masukkan untuk emailnya. Email di sini saya akan memakai hendritrono57@gmail.com. Setelah itu admin bisa melihat alamat itu di table admin pada calon karyawan yang sebelumnya saya beritahu. Misalnya Gang Sadar 2. Di sini admin bisa menilai dari form penilaian calon karyawan, komunikasinya bagaimana. Misalnya sangat baik, di sini baik, pendidikannya itu bisa buruk, buruk itu SD, baik itu SMK, sangat baik itu sarjana. Untuk pengalamannya di sini bisa dipilih lebih dari, kurang dari 2 tahun, kurang dari 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Untuk performa itu bisa dilihat dari form penilaian calon karyawan. Setelah terisi semua, maka admin akan proses simpan. Proses simpan itu akan masuk ke data selanjutnya, yaitu data calon karyawan. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang tadi saya inputkan ada Henry, nomor teleponnya, emailnya, alamatnya. Email di sini untuk memberitahu sisi calon karyawan, mereka jika diterima bekerja, maka tahap selanjutnya mereka akan diverifikasi via email. Untuk fitur selanjutnya ada fitur perhitungan metode AHP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Perhitungan metode AHP ini saya mengambil dari jurnal dan saya terapkan di penerimaan calon karyawan PT Bugaya Inti. Untuk penilaiannya ini, kalau kurang dari 0 itu masih baik atau bagus, kalau lebih dari 0 itu tandanya buruk atau tidak baik. Acuan nilai ini untuk
perhitungan ranking nanti di tabel laporan ya. Lanjut, kita akan masuk ke laporan. Laporan di sini terdapat 8 ya. Ada laporan data calon karyawan, laporan hasil perhitungan AHP, laporan kriteria perusahaan, laporan nilai kriteria calon karyawan, laporan sub kriteria perusahaan, laporan sub prioritas, laporan nilai prioritas kriteria, dan yang terakhir ada laporan nilai bobot kriteria. Pertama-tama kita akan buka laporan data calon karyawan. Nah, ini tampilan dari laporan atau output untuk tanggal tahun ada di sebelah sini ya. Ini 2 slide soalnya terlalu besar. Nah, di sini bisa dilihat laporan data calon karyawannya untuk dicetak dan disimpan datanya ke file perusahaan. Lanjut, ada laporan perhitungan. Nah, laporan perhitungan ini yang sudah saya jelaskan tadi terdapat di SPK AHP yang sudah diinput oleh admin. Di sini ada ranking. Ranking ini berarti karyawan tersebut sangat baik dari peringkat sebelumnya, atau karyawan tersebut penilaiannya di atas rata-rata. Di sini ada nomor 1 rankingnya itu ada Sony Hidayatullah, dan di sini bisa menjadi acuan patokan pemilihan karyawan untuk dijadikan karyawan di PT Eka Bogainti. Untuk tahap selanjutnya, jika admin atau HRD puas dengan Sony Hidayatullah, maka dia akan mengirim email ke Bapak Sony Hidayatullah untuk tahap proses karyawan. Lanjut, untuk laporan yang ketiga itu ada kriteria perusahaan yang saya sudah bilang tadi. Di sini data ini diambil dari kriteria yang di awal, itu ada 5 kriteria: kemampuan, motivasi, pendidikan, pengalaman, performa. Dan di sini ada bulan, tanggal, dan kotanya ya untuk dicetak. Lanjut, kita masuk ke laporan selanjutnya, yaitu kriteria calon karyawan. Kriteria calon karyawan itu untuk melihat nilai dari karyawan tersebut, kurang lebih seperti ini. Lanjut, untuk laporan selanjutnya ada sub kriteria perusahaan. Sub kriteria itu bisa diedit sesuai dengan keinginan perusahaan. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk tanggal, tahun, dan kotanya di slide selanjutnya ya. Lanjut, untuk laporan sub prioritas itu prioritas perusahaan untuk kriterianya. Di sini sudah ada tanggal, bulan, dan kota. Lanjut, untuk laporan selanjutnya itu ada nilai prioritasnya. Nah, nilai ini jadi acuan penerimaan karyawan untuk standarnya, dan bisa dicetak juga ya. Sudah ada tanggal, bulan, dan kota. Yang terakhir itu ada laporan bobot kriteria. Laporan bobot kriteria ini diambil dari perhitungan AHP yang sudah tersistematis. Laporan dari laporan yang paling inti yaitu di
hasil perhitungan AHP. Di sini sudah terdapat ranking, nilai, kriteria, dan nama calon karyawan. HRD atau admin bisa mengambil karyawan dari peringkat tersebut untuk dijadikan acuan penerimaan karyawan, dan proses tahap selanjutnya akan diberikan verifikasi via email ke karyawan yang lulus dalam penerimaan calon karyawan baru di PT Kabugenti. Untuk selanjutnya ada fitur beranda, ada tombol home akan kembali ke menu utamanya, dan selanjutnya itu ada logout, jika kita pencet lalu akan kembali seperti semula. Kurang lebihnya seperti itu untuk aplikasi penerimaan calon karyawan baru menggunakan metode AHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.